Well, so today we are on chapter 9, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter 9 yang mana nanti kita akan belajar mengenai structure yang bagian kedua, yaitu error analysis. Nah, bagian kedua ini nanti atau error analysis ini nanti teman-teman tidak disuruh untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Oke, tapi teman-teman disuruh mencari yang manakah di antara 4 yang digarisbawahi di dalam kalimat yang salah, ya, yang grammarnya salah atau strukturnya salah. Makanya dinamai error analysis atau menganalisa error. Nah, untuk error analisis ini itu soalnya lebih banyak daripada yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu melengkapi kalimat, teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu nanti, itu bagian pertama, itu hanya 15 soal, nomor 1 sampai 15 structure. Nah, untuk nomor 16 sampai 40 atau 25 soal sisanya, itu adalah error analisis ini. Nah, secara bahasan atau cakupan bahasan itu sebenarnya sudah kita pelajari dari chapter 1 sampai chapter ke-8. Cuman nanti di error analisis ini nanti ditambahi, teman-teman. Ada tambahan. Tambahannya adalah penguasaan vocab, teman-teman. Ya, jadi di sini nanti misalnya bedanya much sama many itu apa? Ya, kemudian bedanya conjunction which sama who itu apa? Misalnya, seperti itu. Nah, sebelum kita ke pembahasan error analisis, mari kita latihan pemanasan dulu ya, teman-teman. Nah, di sini saya punya satu kalimat, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, kalimat ini ada kata yang salah. Adakah yang tahu yang salah di kata apa, teman-teman? Did. Ya, ada yang menjawab work, ada yang menjawab did. That's right, teman-teman. Intinya yang bermasalah itu antara dua ini ya. Did atau worked-nya. Kenapa? Karena did itu nggak boleh gandengannya verb ed, teman-teman. Oke? Atau kalau kita pakai did, itu nggak boleh verb ed. Atau kalau kita mau pakai verb ed, jangan pakai did. Itu seperti itu. Jadi di sini, ini yang salah adalah di predikatnya. Misalnya, kalau did-nya itu nggak digarisbawahi, yang digarisbawahi adalah worked-nya, ya sudah berarti yang salah yang itu, teman-teman nanti. Oke, jadi nanti salah satu pasti jadi petunjuknya. Entah did-nya, entah work-nya. Tergantung yang mana yang tidak digarisbawahi. Yang tidak digarisbawahi nanti jadi petunjuk. Nah, misal di sini yang digarisbawahi adalah worked-nya, ya sudah berarti yang salah itu, teman-teman. Ya, kenapa? Karena did, auxiliary did itu gandengannya verb keberapa? Ada yang masih ingat? Do, does, did, teman-teman. Itu adalah auxiliary yang gandengannya verb keberapa? Ya, that's right. Verb satu ya, atau verb asli. Jadi itu harusnya bukan worked, tapi work aja. Jadi harusnya Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. An electric eel able produce electricity. Di sini ada kelas kata yang salah. Nah, kenapa kelas katanya salah? Karena kata sifat itu harusnya menjelaskan kata benda. Tapi di sini, teman-teman, ada kata sifat menjelaskan kata kerja. Itu nggak boleh. Ya, ada yang tahu kata sifat apa yang menjelaskan kata kerja yang saya maksud, teman-teman? Atau kata apa yang salah di dalam kalimat ini? Ya, that's right, kata able ya. Ya, that's right. Jadi yang salah adalah kata able, teman-teman. Memang ini kalau diartikan enak-enak aja, secara arti nggak ada masalah. Seekor belut listrik mampu menghantarkan listrik atau menghasilkan listrik. Tapi secara grammar, able itu kata sifat, tidak bisa menjelaskan kata kerja. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua. Kalau nggak kata keterangan, ya auxiliary. Auxiliary itu juga kata kerja, teman-teman. Nah, kebetulan di auxiliary, terutama di keluarganya modal, teman-teman, modal auxiliary itu ada kata yang artinya sama-sama mampu atau dapat. Ada yang tahu kata apa yang saya maksud, teman-teman? Ya, that's right. Can ya. Jadi di situ able-nya harusnya diganti jadi can, teman-teman. Artinya sama. Tapi dia lebih benar, lebih tepat ya. Karena auxiliary menjelaskan verb itu nggak apa-apa. Jadi harusnya kalimat ini berbunyi, An electric eel can produce electricity. Seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik. Seperti itu. Contoh ketiga, ini ada pemborosan atau pleonasm, ya. Jadi yang salah kalimatnya adalah he is the most best PUBG mobile player in the world. Kalau diartikan, dia adalah pemain PUBG Mobile yang paling terbaik di dunia ini.
Ada yang tahu teman-teman? Ini ada pemborosan, jadi ada yang harus dihapus. Yang pemborosan itu kata apa? Ya, most atau best-nya ya, teman-teman, itu adalah pemborosan. Jadi kalau sudah ada best, yang ini adalah bentuk superlatif dari kata good, maka jangan ditambahkan most lagi. Jadi itu most-nya kita hapus. Jadi yang benar adalah he is the best PUBG Mobile player in the world. Seperti itu. Oke, nice. Kemudian contoh keempat, ini ada yang terbalik, teman-teman. Ada dua kata yang terbalik. Contoh yang salah adalah the method new was proven to be effective. Ada yang tahu kata yang terbalik di kata apa sama apa, teman-teman? Ya, harusnya new method ya. Jadi materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Kata sifat itu ketika menjelaskan kata benda, tempatnya di sebelum kata bendanya. Jadi yang salah adalah new-nya sama methodnya ini ya. Ini kebalik, teman-teman. Harusnya the new method was proven to be effective. Nah, contoh terakhir ini yang menurut saya paling sulit, teman-teman. Karena kesalahannya nggak ada di kalimat. Jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di kalimat. Nah, tapi contoh ini agak gampang. Tapi kalau nanti di soal biasanya omission atau penghilangan kata ini kelihatan sulit banget seperti itu. Nah, contoh yang salah adalah one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu yang hilang di kata apa? Sorry, yang hilang kata apa di mana, teman-teman, harusnya? Ya, kata off di mana, teman-teman? Off-nya itu harusnya di mana? Setelah one. That's right. Ya, that's right. Jadi setelahnya one itu harusnya ada off, teman-teman. Jadi yang benar adalah one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari, nah kalau salah satu dari kata benda setelah one of the-nya itu harus jamak ya. Makanya di situ one of the most important skills. Salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah pemanasan sambil beberapa contoh kalimat yang mengandung error yang bentuknya mirip dengan yang akan teman-teman temui nanti di soal structure TOEFL, ya. Jadi secara kesimpulan, teman-teman, atau secara teori gitu ya, kesalahan atau error yang dibuat oleh si pembuat soal di TOEFL ITP itu dibagi ke dalam 4 jenis. Yaitu yang pertama ada namanya misformation, yang kedua ada namanya addition, yang ketiga ada namanya misordering, dan yang terakhir ada omission. Jadi ada 4 bentuk, teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama misformation dulu. Nah, misformation itu dari kata format, teman-teman, yaitu bentuk. Nah, formation itu pembentukan, misformation itu adalah pembentukan kata yang salah, ya. Dan misformation ini atau pembentukan kelas kata yang salah ini atau si pembuat soal itu mengganti satu kata, dirubah gitu, teman-teman. Oke. Nah, itu nanti antara dua jadinya ketika sudah dirubah. Entah itu derivational atau inflectional. Bedanya apa? Bedanya kalau derivational, si pembuat soal itu merubah satu kata menjadi kelas kata lain. Jadi kelas katanya berubah, teman-teman. Sedangkan kalau inflectional, itu kelas katanya tidak berubah, tapi si pembuat soal menambahkan tambahan di kata tersebut, tapi kelas katanya tetap. Misalkan verb ditambahkan SIS, nah kan tetap verb, teman-teman, itu tidak berubah. Seperti itu contohnya ya. Nah, jadi derivational itu adalah contohnya yang tadi, an electric eel able produce electricity. Jadi kalimat yang benernya tadi harusnya can ya. Yang benernya adalah an electric eel can produce electricity. Nah, can itu auxiliary verb, dia kata kerja, teman-teman. Diganti dengan kata sifat. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Ya, makanya namanya derivational. Kelas katanya itu sama si pembuat soal juga ikut dirubah. Nah, tapi kadang si pembuat soal itu tidak merubah kelas katanya. Contohnya yang tadi, Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, kata kerja itu entah ada ed-nya atau nggak ada ed-nya, dia tetap kata kerja, teman-teman. Cuman penggunaannya beda. Verb satu dan verb ed itu beda penggunaan. Nah, di sini karena ada do das did, sebelumnya ya auxiliary, gandengannya adalah verb satu bukan verb ed. Seperti itu. Jadi udah benar kata kerja setelah auxiliary, cuman bentuk kata kerjanya bukan yang ini. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan inflectional. Jadi kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah. Seperti itu. Nah, contoh yang ini ya, teman, kelas katanya salah dulu. Contohnya adalah
My cat died yesterday. Kucingku mati kemarin. Nah, secara arti enak-enak aja, nggak ada masalah ya. Secara grammar di sini ada masalah. Kalau teman-teman lihat dari depan ke belakang, teman-teman tidak akan menemukan kata kerja sebagai predikat. Karena that yang tulisannya pakai e ya, dead itu adalah kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi predikat. Nah, kebetulan dalam bahasa Inggris mati itu ada juga kata kerjanya, teman-teman, yaitu die, tulisannya die. Oke, jadi itu harusnya bukan dead tapi died. Jadi verb 2 karena ada kata yesterday, lampau, teman-teman. Jadi yang benar adalah my cat died yesterday. Seperti itu. Kemudian contoh yang jadi kelas katanya dirubah ya supaya benar. Itu kita butuhnya kata kerja bukan kata sifat. Nah, contohnya yang inflectional, yang kelas katanya sudah benar, bentuknya yang salah adalah many wild animal are in danger today. Kalau diartikan sebenarnya enak-enak aja, teman-teman. Banyak hewan liar terancam punah saat ini. Nah, cuman di situ animal itu harus jamak. Kenapa? Karena sebelumnya ada many. Setelahnya ada predikat are. Itu harus kata bendanya jamak di subjek ya. Maka di situ harusnya bukan animal tapi animals. Jadi di situ kita butuh kata benda jamak bukan kata benda tunggal. Seperti itu. Nah, untuk misformation ini adalah jenis soal yang paling sering muncul di error analysis. Bisa dibilang dari 25 soal. Ya, teman-teman, umumnya misformation ini 20 soal hingga 24 soal. Jadi bisa dibilang hampir semuanya soal error analysis itu adalah misformation. Atau sebagian besar itu adalah misformation. Entah yang derivational, entah yang inflectional. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi ini paling banyak ya. Jadi makanya eh, teman-teman sering-sering latihan supaya nanti hafal dengan jenis soal ini. Dan cara mengerjakannya seperti itu. Kemudian jenis kesalahan kedua, namanya adalah addition dari kata add, artinya menambahkan. Nah, si pembuat soal itu menambahkan satu kata yang nggak penting ke dalam kalimat. Akhirnya malah salah, teman-teman. Jadi ada pemborosan biasanya nanti. Nah, contoh kalimat yang salah tadi di latihan tadi adalah he is the most best PUBG Mobile player in the world. Dia adalah pemain PUBG Mobile yang paling terbaik di dunia ini. Kan gak enak. Paling baik aja atau yang terbaik aja. Jadi cukup bilang the best tanpa harus most. Jadi cara kalau kita mau membenarkan itu kita hapus yang pemborosan tadi. Nah, contoh lainnya adalah seperti ini, teman-teman. The hour manager wants to see you. Ada yang tahu pemborosannya di kata apa, teman-teman? Iya, the ya, atau kalau nggak gitu hour-nya. Betul, antara the atau hour-nya, teman-teman. Nah, teori ini saya jelaskan di hari ke-6. Ketika kita belajar adjektif, ada eh, jenis-jenis adjektif dari keluarganya determiner yang hanya bisa kita pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Ya, jadi nah ini ada dua. Ini nggak boleh, teman-teman. Ini harus kita hapus salah satu. Jadi misalnya kalau kita hapus the-nya ya tinggal our manager wants to see you. Atau kalau our-nya kita hapus, nantinya jadinya the manager wants to see you. Seperti itu. Oke. Nah, untuk edition ini paling banyak yang saya pernah temui di satu paket soal structure error analysis itu hanya 2 soal. Oke, jadi antara antara nggak ada soal ini sampai paling banyak 2 soal, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu yang kadang bikin sulit. Jarang keluar jenis soal ini. Sekalinya keluar kita nggak sadar. Ternyata itu adalah edition. Harus ada yang kita hapus. Oke, makanya sering-sering latihan supaya teman-teman nanti jadi eh, terbiasa dan jadi insting nanti ketika ngerjakan ketika tes beneran itu jadi enak banget, teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal ke error ketiga, namanya misordering dari kata ordering artinya pengurutan. Nah, misordering itu adalah pengurutan yang tidak tepat atau kebalik. Jadi si pembuat soal itu menukar 2 kata yang harusnya urut jadi nggak urut, teman, jadi kebalik. Oke, contohnya yang the method new tadi harusnya the new method. Contoh lain adalah the actor main forgot the script. Ada yang tahu yang kebalik kata apa sama apa, teman-teman? Main actor, that's right. Kata main sama aktornya itu kebalik. Harusnya kata sifat dulu yaitu main, baru kata bendanya yaitu
actor. Jadi harusnya the main actor forgot the script. Seperti itu. Itu materi kita adjektif hari ke-6. Adjektif dulu baru kata benda. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi ke jenis error yang terakhir namanya omission, dari kata omit artinya menghilangkan. Omission itu adalah si pembuat soal menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat, teman-teman. Dan kadang yang dihilangkan itu kata-kata yang kecil-kecil, pendek-pendek, misalnya misalnya of, misalnya the, misalnya in, dan sebagainya. Biasanya yang dihapus itu kata-kata yang kadang kita mikirnya itu nggak penting gitu. Padahal itu penting banget di kalimat. Misalnya itu untuk kata benda yang tepatnya di objek. Harus ada determiner. Kalau kata benda itu bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Misalnya seperti itu ya. Nah, contoh yang kita latihan tadi adalah one the most important skills to acquire is communication. Harusnya one of the most, harus ada of-nya di situ ya. Nah, contoh lain adalah man hit into that tree last night. Ini kalau diartikan pun nggak enak. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Kalau saya bilang ke teman-teman nih, guys, pria menabrak pohon itu tadi malam. Kira-kira yang saya sampaikan sudah lengkap belum, teman-teman? Misalnya belum lengkap, nanti ada pertanyaan gimana? Atau misalkan nih teman-teman dengar berita ya, tiba-tiba ada berita, teman-teman dengerin, tiba-tiba beritanya bilang ke teman-teman, pria menabrak pohon itu tadi malam. Kan ada yang hilang tuh. Yang hilang apa, teman-teman? Nah, ada pertanyaan, pria yang mana? Karena di dunia ini pria banyak banget ya, ada jutaan bahkan miliaran. Masa semua pria di dunia ini menabrak pohon itu, kan nggak mungkin. Maka harus diperjelas. Pria yang mana? Seperti itu. Maka di situ kehilangan determiner atau kata sifat yang menjelaskan bendanya supaya lebih jelas gitu. Oke, jadi harus dikasih determiner. Misalkan boleh ditambahkan the, artinya nanti itu. That juga boleh di situ. That man hit into that tree last night. Itu juga boleh. Misalkan kalau tambah a juga boleh. A man hit into that tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Jadi cuma satu aja. Nggak mungkin seluruh dunia pria menabrak pohon itu tadi malam, kan ngapain gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, secara teori sebenarnya sudah selesai, teman-teman. Oke, jadi error analisis ini dia adalah penggabungan materi kita hari pertama sampai hari ke-8. Oke, dengan vocab-vocab yang teman-teman dapatkan dari TOEFL. Penggunaannya seperti apa? Kelas katanya gimana? Penggunaannya seperti apa? Urutannya bagaimana? Butuh nggak di dalam kalimat? Dan sebagainya. Seperti itu. Makanya nanti di error analisis ini sangat menuntut kemampuan vocab teman-teman di sini. Tapi kalau teman-teman merasa misalnya vocabnya kurang, sama teman-teman. Saya juga merasa vocab saya masih kurang banyak. Ya, jadi nggak usah minder. Intinya hajar latihan terus. Itu nanti akan nambah vocab, nambah vocab, nambah vocab seperti itu. Nah, atau kita ke contoh latihan. Jadi contoh latihan, contoh soalnya nanti seperti ini. Teman-teman dikasih satu kalimat full utuh, nggak ada yang dihilangkan, ya. Nah, cuma nanti ada 4 yang digarisbawahi dan teman-teman disuruh memilih salah satu dari 4 ini yang mana yang salah. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa dengan mengerjakan soal seperti ini, yang pertama teman-teman lakukan adalah urutkan sentencing dulu. Secara sentencing gimana? Ada yang hilang atau enggak? Ada masalah enggak secara SPOK? Oke, jadi seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya gypsum, kemudian ada conjunction that, subjeknya it, predikatnya adalah is, kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Berarti masalahnya bukan di sentencing, teman-teman, tapi di phrasing. Maka yang kedua adalah cek secara phrasing. Kalau phrasing maka kita harus cek satu-satu yang digarisbawahi. Di sini yang pertama, to, kita lihat dulu kelas katanya. To itu kelas katanya apa? Dia adalah keluarganya very, keluarganya really, keluarganya rather, dan sebagainya itu teman-teman namanya adalah adverb of degree. Oke, keterangan tingkatan degree. Dia bisa menjelaskan kata kerja, bisa menjelaskan kata sifat ataupun kata keterangan. Nah, kita lihat kata yang dijelaskan yaitu kata setelahnya. Nah, soft itu artinya lembut.
Dia adalah kata sifat. Nggak apa-apa, keterangan menjelaskan kata sifat, it's alright. Nggak ada masalah secara kelas kata. Ya, berarti yang alfa kita lewati dulu. Nah setelah soft itu sayangnya kita menabrak kata that, teman-teman. Artinya kita harus balik lagi ke to tadi. Kenapa kita harus balik lagi ke to? Ini materi kita hari ke-8, teman-teman, tentang gandengan kata. That di situ artinya adalah sehingga. Karena sebelumnya ada adverb of degree. Nah, cuman adverb of degree gandengannya that itu bukan to, antara dua, teman-teman. So atau such. Oke, bedanya kalau so itu cukup diikuti kata sifat aja. Kalau such, sebelumnya that harus ada kata bendanya. Nah, di situ sebelumnya that nggak ada kata bendanya, cuman kata sifat aja. Jadi di sini kita bukan butuh yang to, teman-teman. Kita butuhnya yang adverb of degree so, artinya sama-sama. Sorry, kalau to artinya terlalu, kalau so artinya sangat. Oke, jadi yang salah adalah yang alpha itu harusnya so. Nanti kalau dibaca, gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Gips itu sangatlah lunak sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan kuku jari saja. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama ya. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan mencari error analisis, teman-teman cek secara sentencing dulu. Cari predikat, di situ ada may be considered, itu predikat. Subjeknya adalah cadence. Kemudian tidak ada penanda predikat lagi dan nggak ada conjunction lagi yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat sudah lengkap. Ini masalahnya adalah di phrasing, teman-teman. Ya, kalau yang alpha, be itu verb 1 dari auxiliary to be. Nggak masalah. Sebelumnya ada modal, modal setelahnya harus verb 1 ya. Nah, setelahnya to be itu memang diikuti verb 3 atau verb ing. Di sini dia verb 3 pasif. Nggak ada masalah, teman-teman. Dan consider itu walaupun dia pasif, boleh punya objek. Kenapa kok gitu, Sir? Karena ketika dia aktif, objeknya ada dua. Maka yang hilang adalah salah satu objeknya saja. Satu objeknya lagi tertinggal. Nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Kemudian di situ ada and di sini menghubungkan kata benda the rise sama kata benda fall. Nggak ada masalah berarti. The di situ mendeterminary rise sama fall. Nggak ada masalah juga. Yang jadi masalah adalah kata intensified. Kenapa itu salah, Sir? Karena sebelumnya ada kata in. Ada yang masih ingat? In itu kelas katanya apa, teman-teman? Proposition, sir. Good job, preposition. Nah, sekarang penggunaan preposisi. Preposisi itu penggunaannya bagaimana? Setelahnya harus ada apa? Harus ada untuk dirubah jadi kata ya, kata benda ya, atau noun, supaya nanti bisa jadi kata keterangan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, ini sampai nabrak preposisi lagi, itu nggak ada kata benda. Adanya verb ed, ini nggak bisa, berarti yang salah yang ini, teman-teman. Oke, ini harus kita rubah menjadi kata benda. Jadi jawabannya delta ya, harusnya bukan intensify, tapi intensification. Artinya penguatan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang contoh terakhir. Caranya sama, kalau teman-teman belum terbiasa harus dicari subjek predikat dulu. Di situ ada predikat have, subjeknya adalah most cities, kemudian tidak ada predikat lagi, nggak ada conjunction juga, kalimat sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah. Sekarang kita cek secara phrasing, kita cek satu-satu. Di sini yang digarisbawahi ada dua kata, cities kata benda, major kata sifat. Boleh nggak teman-teman seperti ini? Kalau yang alpha ini benar atau salah? Secara iya, terbalik ya. Ya sudah, ketemu jawabannya adalah yang alpha. Itu kebalik, teman. Harusnya adjektif dulu baru noun ya. Jadi harusnya major cities. Oke. Nah, harusnya nanti most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Hampir seluruh kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu surat kabar harian. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan sebelum kita lanjut main-main dengan latihan soalnya. Silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Easy peasy berarti. Kalau gitu mari kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa dicoba dulu sepemahaman teman-teman. Jangan takut salah ya. Di sini ada satu kalimat utuh. Ada 4 yang digarisbawahi. Dicoba dulu. You have 30 seconds times yours.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Ada jawaban Charlie dan Belts. Charlie itu juga Belts ya. Ya, that's right teman-teman. Jawabannya adalah Belts. Alasannya kenapa? Seperti biasa cari sentencing dulu kalau teman-teman belum terbiasa. Di situ ada is, predikat, subjeknya time zone. Kemudian ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya teman-teman. Kenapa kok gitu? Karena setelahnya ada predikat extends. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya di phrasing. Yang pertama, time zone artinya zona waktu. Misalnya kalau di Indonesia kita punya 3 zona waktu, teman-teman. WIT, WITA, sama WIB. Ya. Nggak ada masalah. Dia tunggal karena predikatnya is. Kemudian irregular di sini dia menjelaskan kata benda belts. Irregular kata sifat, nggak ada masalah menjelaskan kata benda. Nah, di sini belts itu jamak ya. Nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena di depan setelahnya is itu ada kata artinya sebuah. Nah, kata bendanya kalau kita tarik ke belakang itu nabrak kata benda yang belt, baru conjunction that. Ya kan? Nah, berarti kata bendanya yang belt ini harusnya bukan belts, tapi belt. Karena sebuah sabuk, bukan sebuah sabuk-sabuk. Nggak enak, teman-teman. Seperti itu. Ya, that's right. Jadi jawabannya adalah Charlie, kata kuncinya ada kata e. Itu nanti kata bendanya harus tunggal. Jadi harusnya a belt. Seperti itu. Well, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, alfa. Ya, semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Eh, ya, that's right, teman-teman. Jawabannya alfa ya. Alasannya kenapa? Like itu kata sifat. Kata sifat tidak boleh punya objek. Kalau ada determiner seperti ini, itu pasti memulai noun phrase baru. Teman-teman, jadi kata benda baru gitu ya. Nah, berarti sebelumnya itu berdiri sendiri, itu kelas, maksudnya nggak nyampur ke setelahnya gitu. Nah, kata sifat tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu antara kata kerja ataupun preposition. Nah, di sini nggak mungkin kita masukkan kata kerja karena nanti predikatnya kok di depan gitu. Jadi ini hanya bisa kita isi sama preposition. Jadi harusnya bukan alike tapi like karena artinya sama tapi beda kelas kata, teman-teman. Kalau like itu preposition. Ya, jadi harusnya like a chicken, the grouse has four toes with the hind one raised above the ground. Seperti seekor ayam, bebek yang grouse itu sejenis bebek ya, teman-teman, memiliki 4 jari kaki dengan satu bagian belakangnya itu mencuat ke atas tanah. Maksudnya melawan arah tanah. Maksudnya arahnya ke atas jarinya. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Bravo Charlie Delta Alpha, berarti lengkap ya. Alpha Bravo Charlie Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, kalau misalkan kita bingung dengan soal error analysis ini, dicek dulu secara sentencing. Predikatnya di situ adalah is visited, subjeknya Colorado. Kemudian ada conjunction dan sekaligus subjek yaitu who, teman-teman. Predikatnya adalah come, berarti nggak ada masalah ya. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha, every itu diikuti kata benda tunggal, nggak ada masalah di situ. Every itu harus diikuti kata benda tunggal, kecuali teman-teman.
Sebelumnya kata bendanya itu nanti ada penanda jumlahnya. Kalau misalkan setelah every itu ada penanda jumlah misalnya setiap 2 tahun, every two, maka benda setelahnya ngikutin yang two. Jadinya every 2 years. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada penanda jumlahnya seperti ini, maka kata bendanya harus tunggal. Every year. Berarti every nggak ada masalah. Yang alpha sudah benar. Yang Bravo, visited itu verb 3, karena setelahnya ada to be berarti pasif, tidak ada objeknya, jadi nggak ada masalah karena visit itu butuh objek, artinya mengunjungi. Mengunjungi siapa atau mengunjungi apa gitu. Nah, karena kalau nggak ada objeknya, berarti di situ harus dikunjungi. Itu pasif. Oke. Kemudian, nah di situ ada conjunction who, dan dia sekaligus jadi subjek menjelaskan kata benda manusia yaitu turis, artinya para pengunjung. Nggak ada masalah, teman-teman. Yang jadi salah adalah reason. Kenapa reason salah? Karena ada kata a variety of. A variety of itu artinya adalah bervariasi. Sama kayak a lot of. Sama kayak a number of. Kalau a lot of artinya banyak. A number of artinya sejumlah. A variety of artinya bermacam-macam. Kalau bermacam-macam berarti bendanya banyak. Jadi itu harusnya bukan reason, tapi reasons. Dikasih S, teman-teman. Jamak. Ya. Jadi harusnya every year Colorado is visited by millions of tourists who come for a variety of reasons. Setiap tahun Colorado dikunjungi oleh jutaan turis yang datang untuk beragam alasan atau tujuan seperti itu. Gak apa-apa, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Ada jawaban alfa, bravo, kemudian delta. Oke, kita cek bersama. Di situ ada predikat is controlled, dia pasif. Subjeknya many societies wealth. Kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat nggak ada masalah, teman-teman. Masalahnya di phrasing ya. Nah, yang salah adalah yang di alpha atau bravo. Intinya di gerombolannya subjek itu. Kenapa salah? Itu yang alpha, many itu untuk kata benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Sedangkan wealth itu tidak bisa dihitung, nggak bisa dijamakkan. Nah, kalau mau bilang banyak, untuk bilang pakai wealth, itu harus pakainya much, bukan many. Nah, tapi ini yang salah yang mana? Many-nya atau wealth-nya? Cara mengetahuinya, kita harus cocokkan dengan predikat yang dipakai. Di situ predikat yang dipakai adalah is, teman-teman. Is itu dipakai untuk subjek tunggal. Ya. Nah, berarti di situ yang wealth udah benar. Kata benda yang nggak bisa dihitung, itu dianggap tunggal, teman-teman. Dianggap satu kesatuan utuh seperti itu. Oke, berarti yang salah adalah many-nya. Itu harusnya diganti jadi much. Alright, jadi much. Walaupun artinya banyak, tapi kalau bendanya nggak bisa dihitung, banyak air misalnya. Banyak air di sini. Berapa berapa misalnya 2 air kan nggak bisa, teman-teman. Jadi air itu nggak bisa dihitung. Sama kayak kekayaan itu dianggap benda yang nggak bisa dihitung. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alpha harusnya much of the society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Banyak kekayaan masyarakat dikendalikan atau dikuasai oleh korporasi besar dan agen-agen pemerintahan. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba lagi, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Alright, thumbs up. Ada jawaban delta, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek, teman-teman.
Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is ya. Subjeknya adalah it. Kemudian ada conjunction that. Subjeknya a flash. Predikatnya adalah is seen. Kemudian ada conjunction lagi before. Subjeknya adalah a clap of thunder. Tapi tidak ada predikat karena heard ini verb 3 teman-teman. Bagaimana saya bisa tahu itu verb 3 bukan verb 2? Karena verb satunya yaitu hear itu butuh objek, artinya mendengar. Mendengarkan maksudnya. Ya, mendengar seperti itu ya. Nah, mendengar itu butuh objek, teman-teman. Mendengar apa gitu. Ya kan? Nah, di sini nggak ada objeknya. Berarti ini bukan mendengar tapi didengar. Nah, didengar itu pasif. Nah, kalau pasif berarti dia verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Dan di sini kita kehilangan predikat satu. Karena conjunction-nya ada dua, predikatnya harus ada tiga, teman-teman. Sorry. Ini ya. Jadi conjunction-nya ada dua, predikatnya cuma ada dua, subjeknya udah ada tiga. Berarti di sini kita harusnya masukkan predikat. Verb 3 pasif supaya bisa jadi predikat sebelumnya harus ditambahi be. Jadi ini omission teman-teman, ada yang hilang di sini. Ya, jadi itu harusnya kita tambahkan is dari keluarganya to be. It is common knowledge that a flash of lightning is seen before a clap of thunder is heard. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebuah kilatan cahaya dilihat atau terlihat sebelum eh, apa suara petir didengar atau terdengar seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta ya, teman-teman. Kemudian lanjut ke jadi is heard itu kita kehilangan to be is. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Dicoba lagi teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, time's up. Ini ada penambahan kata atau addition teman-teman. Ada jawaban bravo, semuanya menjawab bravo ya. Kita cek bersama. Seperti biasa, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat have served. Subjeknya adalah the faces of the moon. Predikat lagi apakah ada? Ternyata nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat sudah lengkap teman-teman. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Yang pertama, faces itu tempatnya di subjek, jamak ya dia karena ada S-nya. Predikatnya pakai have, berarti subjek nggak ada masalah teman-teman. Kalau predikatnya menggunakan verb satu di present, artinya subjeknya harus jamak. Kemudian as preposisi diikuti kata benda division dijelaskan oleh kata sifat primary. Bravo, nggak ada masalah teman-teman. Primary itu kata sifat artinya primer atau pokok seperti itu. Time itu nggak bisa dihitung, jatuh setelah preposisi of, nggak ada masalah. Yang salah adalah kata ago. Nah, kenapa ago salah? Karena di sini menggunakan preposisi for yang artinya selama. Karena setelahnya diikuti kata benda waktu yaitu thousands of years. Nah, kenapa kok pakai for nggak boleh pakai ago atau salah pakai ago? Teman-teman, for itu artinya selama. Contoh ya, kalau ago artinya yang lalu. Misal saya punya dua kalimat nih eh, untuk teman-teman. Misalnya kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama, for itu kan artinya selama 5 tahun. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Enak yang mana teman-teman? Yang pertama atau yang kedua? Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Enak yang mana kalimatnya? Enak yang pertama ya. Nah, jadi kalau kita mau pakai selama, itu jangan pakai ago. Karena selama itu bukan diikuti kapan mulainya, tapi diikuti berapa lama durasinya. Seperti itu. Jadi harusnya ago itu kita hapus. Jadi cukup bilang for thousands of years. Nanti kalau diartikan, fase-fase dari bulan telah berperan.
sebagai pembagi waktu primer atau pembagi primer dari waktu selama ribuan tahun. Nah, kalau mau pakai ago, itu bukan pakainya for, tapi pakainya since atau sejak. Atau malah dihilangkan juga nggak apa-apa, teman-teman. Tapi nanti nggak boleh pakai have, pakainya serve aja. Ya, karena have itu miliknya present, namanya present perfect. Sampai sekarang masih dilakukan. Jadi kalau pakai since, nanti artinya fase-fase dari bulan telah berperan sebagai pembagi primer dari waktu sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, itu enak kalau pakai ago, kalau pakai sejak, since. Tapi kalau pakai for jangan pakai ago. Seperti itu. Itu bedanya since sama for. Sama-sama preposisi, tapi ada bedanya secara makna, teman-teman. Ya, durasi sama kapan mulainya. Kalau for cukup durasi saja. Kalau since baru kapan mulainya di waktu lampau seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi sedikit mengenai error analisis. Ya, memang error analisis ini sebenarnya materinya sudah kita bahas secara dasar, secara kelas kata. Cuma nanti masalahnya adalah tentang vocab. Dan itu harus teman-teman latih lewat latihan, 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 dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Feel free to ask, okay? I'll answer it in private atau lewat WA Japri seperti itu. Baik, thank you teman-teman. Itu tadi adalah materi tentang error analysis. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good one everyone.